Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 7 Multiani Juharsi dari SMA Negeri 1 Tusibau, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini saya akan melakukan pra-observasi kepada rekan sejawat. Perkenalkan, rekan sejawat ini bernama Ibu Kartika Mayasari SPD. Benar Ibu Kartika? Benar sekali Bu Muti. Baiklah Ibu Kartika. Ibu Kartika mengajar mata pelajaran biologi ya? Iya benar Bu. Jadi nanti kelas yang mau disupervisi itu kelas apa? Kelas 10 Merdeka 5 Bu. Ya, kelas 10 Merdeka 5. Oke. Saya ingin tahu apa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan besok. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dilakukan besok itu saya ada 2 tujuannya Bu. Yang pertama, menganalisis permasalahan yang ditimbulkan dari proses pengelolaan sampah di lingkungan sekitar dan mengemukakan gagasan solusi permasalahan pengolahan sampah melalui pembuatan produk daur ulang sampah. Menarik sekali tujuannya ya Bu, memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Baiklah Ibu Kartika, kita masuk ke pertanyaan kedua. Untuk pembelajaran besok, area pengembangan yang hendak dicapai seperti apa? Oke, untuk area pengembangan yang hendak dicapai dari peserta didik itu sendiri, saya rencananya ada 2 area pengembangan Bu. Yang pertama adalah sikap siswa terhadap dampak pengelolaan sampah. Jadi diharapkan nanti kalau mereka sudah tahu dampak buruk dari pengelolaan sampah yang tidak dikelola dengan baik, nah mereka tahu nih minimal berarti harus membuang sampah pada tempatnya, jadi mengurangi dampak buruknya. Terus yang kedua adalah menumbuhkan kreativitas dari siswa itu sendiri terhadap pengelolaan sampah. Jadi kalau misalnya mereka udah tahu nih, udah menganalisis kan, dampak buruknya sampah, salah satunya misalnya menimbulkan penyakit. Nah, jadi nanti mereka mengambil gimana sih caranya biar bisa mengurangi penyakit atau mengurangi dampak buruk dari sampah itu sendiri. Nah, idenya itu nanti kalau misalnya dikelola dengan benar, bisa juga menghasilkan income bagi mereka Bu, jadi pemasukan bagi mereka juga. Jadi ada kolaborasi dengan materi pelajaran prakarya ya Bu ya. Nah, seperti itu Bu. Ya. Bagus sekali ya Bu Kartika ya. Iya, insya Allah. Anak-anak jadi terlibat dalam hal ekonomis atau muatan pelajaran lainnya. Iya Bu. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Udah siap Bu Kartika? Iya ya Bu. Iya. Kayaknya sudah tidak siap mengajar ya besok. Pertanyaannya, strategi apa saja yang dipakai Ibu untuk persiapan besok? Nah, rencananya besok itu pembelajarannya itu menggunakan pendekatan STEAM Bu. STEAM dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis sel. Jadi nanti dia menggunakan diskusi kelompok, ada kerja kelompoknya, dia menggunakan aplikasi Canva. Jadi nanti siswa rencananya akan dibagi berdasarkan gaya belajar mereka. Nah, nanti setelah itu mereka akan menentukan aplikasi Canva itu dari jenis-jenis Canva. Ada yang bisa menggunakan bentuk poster misalnya, PowerPoint dan sebagainya. Selain itu nanti ada juga teknik observasi ke siswanya sendiri, tanya jawab, dan ada presentasi di kelas tentunya Bu. Sangat menarik ya Ibu ya, di mana siswa punya keterampilan berarti untuk pengembangan di bidang digital ya Ibu ya. Semoga besok tujuan pembelajaran yang dilakukan Ibu di kelas berhasil ya Bu ya. Oke Bu, amin. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Kita mulai pelajaran pada hari ini.
ke materi kita pada hari ini. Ibu absen dulu ya. Sebelum Ibu absen, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, Bu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oke, keterangannya apa? Oke, siapa lagi? Ada nanti sakit. Oke, Nafizati. Apa? Izin. Oke. Oke, anak-anak masih semangat hari ini? Masih. Oke, kalau masih semangat kita coba tes semangat ya. Silakan berdiri. Oke, mulai dengan memberikan aba-aba semangat, langsung tepuk semangat ya. 1, 2, 3, semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah ada 2 poin. Yang pertama adalah menganalisis permasalahan yang ditimbulkan dari proses pengelolaan sampah di lingkungan sekitar dan mengemukakan gagasan solusi permasalahan dari pengelolaan sampah melalui produk daur ulang sampah. Oke, pertanyaan selanjutnya pada poin nomor 5 ada yang bisa menjawab? Oke, silakan berdiri. Kenalkan, nama saya Aprili. Jadi, gimana keluarga Anda membuang sampah yang belum bermanfaat? Misalkan, keluarga kami membuang sampah. Pertama kami memilihnya dahulu antara sampah organik dan anorganik. Bentuk plastik bisa dengan yang sisa-sisa makanan. Terus sisa-sisa makanan itu biasanya kami jadikan pupuk tanaman seperti tomat. Terus yang sampah plastik biasanya kami simpan dulu di kotak sampah sampai tugas pengumpul sampah. Oke, terima kasih Yanti. Oke, ini ada pertanyaan sebelum masuk ke metode diskusi kita pada hari ini. Siapa yang ingin menjawab pertanyaannya? Silakan berdiri. Oke, silakan perkenalkan dirinya dan jawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelia Didaya. Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana pengolahan sampah di rumah Anda. Untuk pengolahan sampah di rumah keluarga saya memang sudah memisahkan beberapa wadah yang wadah bekas sampah plastik yang akan digunakan kembali. Namun ada juga bekas sampah yang harus dilakukan, baik itu sampah organik dan anorganik. Kalau untuk sampah yang bisa itu, karena memang sudah akan digunakan kembali untuk wadah dan wadah botol-botol plastik. Oke, terima kasih Elsa. Nah, jadi nanti kita akan memasuki materi tentang pengelolaan sampah. Nah, seperti yang kita lihat di sekolah kita kan sampahnya masih dijadikan satu. Nah, nanti pada materi ini kalian akan diberikan tugas untuk setiap kelompok itu dibagi berdasarkan tema masing-masing bagaimana mengelola sampah. Jadi diberikan temanya apa, nanti kalian akan diberikan diminta untuk memberikan ide dan solusi bagaimana cara mengelola sampah. Nah, pengelolaan sampah itu salah satunya tujuan akhirnya adalah menghasilkan produk daur ulang sampah. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nanti yang bisa dipilih digunakan kembali yang mana, yang bisa daur ulang yang mana. Nah, jadi nanti diharapkan dari tugas yang pertama ini, untuk pertama kali ini kita merancang dulu nih rancangannya. Oh, ini temanya tentang misalnya sampah plastik. Nah, solusi atau gagasan dari ide dari kamu berkelompok nanti itu apa? Nah, nanti misalnya solusinya salah satu penanganan sampah plastik misalnya dibuat kerajinan. Nah, nanti kan produk akhirnya dia berupa produk daur ulang sampah. Misalnya plastik nanti dibuatkan misalnya tempat pensil kah atau misalnya buat tas kresek kan ada yang dari plastik kan. Nah, itu bisa dibuat produk yang nantinya akan ada nilai ekonomisnya, jadi dapat menghasilkan uang tentunya. Silakan simak video di depan. Sampah merupakan hasil kegiatan dari manusia atau proses alami dari alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia.
Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan masyarakat. 1. Terhadap kesehatan, lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat. Pembuangan sampah yang tidak terkelola merupakan surga bagi banyak organisme dan menarik berbagai hewan seperti lalat, kecoa, dan tikus penyebab penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah antara lain diare, kolera, dan demam tifoid menyebar dengan cepat karena virus dari sampah yang dibuang sembarangan bisa masuk ke air minum. Demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah. Kelompok Elsa dapat pemanfaatan limbah plastik. Nah, rencananya nanti dalam aplikasi Canva dalam bentuk apa nih? Pokoknya oke. Untuk kelompoknya Maria, PowerPoint. Pemanfaatan sama ya? Nanti dalam bentuk PowerPoint. Oke. Oke, rencananya mau buat apa nih? Dari daun, sampah daun, solusinya apa nih? Kira-kira idenya? Dibuat jadi pupuk. Oke, buat pupuk kompos. Oke, nah silakan. Oke, udah selesai teman-teman. Tinggal berikan foto yang buruk. Oke. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dalam bentuk PowerPoint mengenai pemanfaatan limbah daun menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos adalah salah satu jenis pupuk organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam organik tersebut. Jadi alat dan bahan membuat pupuk kompos yaitu ada 1 karung daun kering, nasi basi, tali plastik, dan 1 ember air. Langkah-langkahnya yaitu langkah awal, letakkan 1 karung daun kering ke tanah atau area yang kering. 2. Selanjutnya campurkan nasi ke dalam 1 ember air. Aduk hingga keduanya larut. Lalu siram dan nasi basi yang sudah larut ke daun kering secara perlahan. Aduk daun kering hingga semua merata. Jika sudah lembab, masukkan kembali daun ke dalam karung yang sudah berisi setelah daun kering. Setelah itu, sisa campuran air dan nasi basi yang masih ada dapat disiramkan semuanya ke dalam karung hingga habis. Lanjut, ikat karung dengan tali plastik atau rapiah yang sudah disiapkan. Ikat dengan kencang dan simpan pupuk di tempat yang gelap, serta diamkan selama seminggu. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompoknya Yati dan kawan-kawan tentang pemanfaatan limbah daun menjadi pupuk kompos. Sudah bagus ya? Dalam bentuk PowerPoint-nya silakan kita beri applause dulu sama-sama semuanya. Sekarang teman-teman yang di belakang ada yang ingin bertanya atau menanggapi presentasi dari kelompok Yati dan kawan-kawan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Elsa. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, untuk hasil dari limbah daun kan udah jadi pupuk kompos. Nah, apakah pupuk kompos ini bisa dijual kembali dan berapa kira-kira harga jualnya dan siapa saja target yang akan menjadi target pemasaran? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Jadi, pupuk ini kita akan menjualnya 1 kg sama dengan 25.000. Dan target penjualannya yaitu para petani, para pekebun, yang punya kebun sayur. Kira-kira kalau untuk keuntungannya berapa kalau dalam harga? Oke, jadi keuntungannya sendiri kan bahannya ini terbilang cukup murah, ya kan? Cuma kita mengeluarkan uang untuk membeli tali rapia saja. Jadi tali rapia itu sekitar 5.000 dan 1 karung itu bisa 2 sampai 5 kilo pupuk kompos. Jadi keuntungannya kita kalikan 25 dengan 5, kita anggap saja 1 karung itu 5 kg pupuk kompos. Jadi keuntungannya bisa kita peroleh adalah 120 karena dari jualnya
5 kilo itu kita dapat 125.000 dan dikurang dengan pembelian tali rapia harga 5.000 jadi 120.000. Oke, terima kasih. Penjelasannya dapat diambil. Oke, beri aplaus juga untuk Elsa. Baik, izinkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil setelah kami diskusikan yang telah kami sajikan dalam bentuk poster, yaitu tentang pengelolaan limbah sampah plastik. Salah satu contoh pemanfaatan dari limbah plastik yang kami ambil adalah anyaman, karena memiliki daya jual yang tinggi dan banyak diminati di kalangan ibu-ibu. Contohnya, sisa kemasan minuman berbahan plastik. Cara pengolahan: 1. Menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. 2. Membersihkan plastik bekas kemasan sebelum dipakai. 3. Memotong-motong plastik kemasan. 4. Menganyam potongan-potongan plastik. Dan 5. Menggabungkan anyaman-anyaman plastik tersebut. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok Elsa dan kawan-kawan menggunakan aplikasi Canva dalam bentuk poster. Kita beri applause dulu untuk kelompok Elsa. Nah, sekarang ibu lemparkan ke forum nih, siapa yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan dari penjelasan kelompok Elsa? Ya, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Indriani. Saya mau bertanya, mengapa kalian memilih kerajinan kerajinan anyaman dari pengolahan limbah plastik? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya mewakili kelompok saya untuk menjawab pertanyaan. Pertama-tama, alasan kami memilih kerajinan anyaman dari plastik ini dikarenakan proses pembuatannya tidak terlalu rumit dan juga sudah sering terlihat. Kedua, anyaman plastik ini sangat cukup laku di lingkungan ibu-ibu. Nah, apabila kami menggunakan anyaman dari plastik ini, otomatis target pemasarannya sudah jelas. Kemudian bahan-bahan yang digunakan juga tidak sulit didapatkan dan pastinya lebih murah, dan otomatis keuntungan yang kami dapatkan juga lebih banyak. Baik, sudah jelas. Terima kasih. Oke, applause dulu untuk penelitian. Oke, nah sekarang setelah kita tadi diskusi bersama dari tema dengan tema pengelolaan sampah di lingkungan sekitar, diharapkan nanti setelah kalian atau kita bersama sudah tahu bagaimana cara memilah antara sampah tadi, dan tahu cara mengolahnya. Diharapkan untuk seterusnya kita dapat menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan nyaman. Karena tadi kita sudah tahu nih, oh kalau sampah organik pengelolaannya begini, oh kalau sampah anorganik pengelolaannya begini. Jadi nanti diharapkan ke depannya mulai dari kita sendiri, mungkin kalau di rumah udah tahu nih, memberitahukan kepada orang tua bagaimana cara mengolah sampah yang benar, bagaimana memberikan salah satu solusinya. Demikian juga kalau di sekolah baru ada satu tong sampah, nanti mungkin bisa memberikan ide nih kepada pihak sekolah bagaimana kalau seandainya kita buat dua jenis tempat sampah. Nah, ada khusus untuk sampah organik, ada untuk khusus sampah anorganik. Jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kita bisa mengelola sampah yang ada di sekitar kita. Oke, anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, maka dapat disimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini adalah: pertama, kita dapat menganalisis proses pengelolaan sampah di lingkungan sekitar kita. Terus yang kedua, kita bisa menemukan ide atau gagasan atau solusi dari permasalahan dari analisis pengelolaan sampah tadi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang kita akan memasuki refleksi dari peserta didik. Siapa yang ingin mewakili melakukan refleksi pada hari ini? Saya Bu. Oke, silakan berdiri. Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Dayana Zainul Fadilah. Saya akan menjawab pertanyaan. 1. Apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran? Tidak ada, karena kegiatan pembelajaran lancar saja dengan berbagai teknologi yang ada. 2. Apakah semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran? Siswa aktif dalam pembelajaran dengan berbagai presentasi, diskusi, dan
Dan punya kelompok. Kenalkan, nama saya Maria Wasyuda. Jadi saya akan melanjutkan apa yang dijawab teman Najwa, yaitu refleksi murid. Menjawab pertanyaan nomor 3. Apa saja kesulitan siswa yang dapat diidentifikasikan pada kegiatan pelajaran? Di dalam pembelajaran kali ini sama sekali tidak ada kesulitan yang kami rasakan. 4. Apakah siswa yang memiliki kesulitan ketika berkegiatan dalam dapat teratasi dengan baik? Ya, dapat teratasi dengan baik karena semua siswa yang ada di sini sudah mengenal teknologi dan dalam mengaplikasikannya ke Canva tinggal mencari data-datanya dan dituangkan ke dalam Canva. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, siapa yang ingin mewakili memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran pada hari ini? Saya Bu. Oke, silakan berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Elsa Aurelia. Umpan balik saya untuk pada kegiatan hari ini, saya kondisi perasaan saya cukup nyaman dan cuacanya juga mendukung. Kemudian untuk materi yang saya dapatkan, saya bisa mengetahui banyak hal-hal baru yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya, baik itu dari ide-ide baru yang teman saya dapatkan ataupun dari ide-ide baru yang saya temui. Kemudian menurut saya cara ibu ketika menyampaikan mudah dipahami dan sangat jelas tanpa berbelit. Oke, terima kasih. Beri applause dulu untuk Elsa. Oke, hari ini sudah selesai proses pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya adalah tentang tulis-tulis pencemaran ya. Nanti silakan dibaca di rumah. Jadi supaya ada wawasan sebelum kita tampil di kelas untuk pelajaran kembali di kelas. Oke, silakan sebelum ibu akhiri pembelajarannya, mungkin doa dulu ya. Biar lebih efisien, mungkin ibu bikin langsung ya. Sebelum akhiri pembelajaran, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Oke, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Multiani Duarsi, CGP Angkatan 7, berasal dari SMA Negeri 1 Putus Limau, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas. Saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Hamdan SPDI, dan guru yang saya observasi yaitu Ibu Kartika Mayasari SPD. Baiklah Ibu Kartika, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah sudah merasa lega Bu, sudah plong gitu rasanya. Saya ajukan pertanyaan ya Bu ya mengenai pembelajaran kemarin. Bagaimana refleksi Ibu terhadap pembelajaran kemarin? Menurut saya keaktifan siswa di kelas dia sudah meningkat, tapi ada beberapa siswa yang saat melakukan presentasi dia merasa kurang percaya diri, jadi memilih untuk diam. Jadi teman-temannya yang melakukan presentasi dan menanggapi pertanyaan dari teman yang lain. Jadi melihat seperti itu, bagaimana cara Ibu untuk mengaktifkan mereka? Nah, rencananya akan melakukan pendampingan khusus dengan anak-anak yang tadi. Jadi yang sudah aktif, tapi sudah tidak perlu pendampingan khusus. Kalau yang belum aktif
Jadi rencananya mau akan melakukan pendekatan biar mereka bisa lebih percaya diri, berani untuk tampil di depan. Sekali ya Bu ya, semoga berhasil. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa rencana tindak lanjut Ibu setelah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Rencananya yang pertama tadi melakukan penanganan khususnya pada kemampuan siswa yang tadi yang kurang dalam berkomunikasi. Terus yang kedua ingin mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten pada kegiatan selanjutnya. Bagus sekali ya Bu, semoga berhasil. Baik Ibu Katika, kita lanjutkan untuk lembar rencana pengembangan diri. Yang ingin saya ketahui, apa aktivitas pengembangan yang Ibu lakukan? Saya punya 2 poin Bu. Pertama, pengembangan diri di bidang IT, dan yang kedua, membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan praktek mengajar. Terima kasih Bu. Selanjutnya, tujuan apa yang hendak dicapai dari aktivitas pengembangan yang dilakukan? Oke. Untuk aktivitas pengembangan diri di bidang IT, tujuannya adalah mampu menggunakan IT sesuai kebutuhan nanti, tentunya disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Terus untuk yang aktivitas pengembangan di bidang membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan praktek mengajar itu adalah mengetahui kekurangan dalam praktek mengajar dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Bagus sekali ya Bu ya. Semoga tujuan tersebut tercapai dalam pelaksanaan aktivitas pengembangan yang dilakukan. Untuk ukuran keberhasilan seperti apa yang Ibu harapkan? Kalau di bidang IT tentunya ingin berusaha kalau karena tadi tujuannya untuk menggunakan IT sesuai kebutuhan, jadi keberhasilannya bisa menggunakan berbagai macam aplikasi yang tentunya bisa menunjang pembelajaran, misalnya menggunakan media pembelajaran Canva dan sebagainya. Terus untuk ukuran keberhasilan dari rencana tindak lanjut perbaikan praktek mengajar, harapannya peserta didik mengerti dan mampu mengerjakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Bagus sekali ya Bu. Saya rasa dengan penggunaan IT dan cara mengajar yang Ibu ajarkan, mudah-mudahan siswa semakin paham. Untuk keberhasilan siswa dengan menerapkan aplikasi, kira-kira bagaimana cara Ibu agar siswa tersebut mengetahui aplikasi yang kira-kira menunjang pembelajaran? Nah, rencananya berkoordinasi dengan guru mata pelajaran TIK Bu, karena kan di sekolah kita sudah ada mata pelajaran tambahan yaitu teknologi informatika ya. Nah, jadi nanti bisa bekerja sama dengan mapel TIK Bu. Nah, biasanya kan mereka